Perusahaan papa sekarang tuh jadi terancam gara-gara kamu. Pokoknya kamu jangan buat Mel sedih. Kalau perlu, papa akan buat rencana untuk pertunangan kamu dan Mel. Papa mau aku tunangan sama Mel. Perfect, pangeran. Saya diminta Pak Surya untuk menyampaikan ini untuk kamu, Bud. Ini kenapa saya diberhentiin secara sepihak kayak gini, Bu? Apa ini ada hubungannya sama kejadian yang menimpa Mel? Belum lagi kalau nyokap gue tahu beasiswa gue dicabut. Nyokap pasti kecewa banget. Karena harapan anaknya untuk sekolah tinggi pasti kandas. Oh my god. Love you, Dad. Akhirnya si cewek asongan itu dikeluarin juga dari kampus. I can't believe this. Belajar acting buta lagi. My parents. Gelap banget, gue gak bisa lihat apa-apa. Sumpah gelap banget. Aduh. Aduh, gue jago banget sih actingnya. Berasa kayak si cewek asongan gak sih lo di pagar rumah orang kayak gini? Tahu, masa mau ketemu Mel aja kita harus nunggu-nunggu depan pagar kayak gini, bingung deh gue. Telepon aja deh. Siapa tahu kalau Mel tahu kita di bawah sini, dia bisa ngangkat teleponnya. Ih, lo jahat banget deh. Emang Mel bisa ngangkat telepon? Iya bukan gitu. Kan pangeran selalu sama ada dia. Siapa tahu pangeran yang nelpon dia. Oke, coba ya. Halo, Tas? Hah? Kan gue belum ngomong, lo tau dari mana ini yang nelpon gue? Mata lo udah sembuh? Gue lupa lagi kalau gue lagi sandiwara pura-pura buta. Harusnya kan gue gak bisa tahu siapa yang nelpon gue. Mesti cari alasan apa ya? Halo? Mel? Iya, Tas. Kenapa? Enggak. Jadi tuh setiap temen gue yang orang-orang deket tuh gue kasih ringtone yang berbeda-beda. Misalnya kayak lo, Vanya, My Prince, Daddy gue. Itu masih beda-beda. Ya, itu ngebantu banget sih, apalagi lagi masa-masa buta kayak gini. Oke, that's good to know. By the way, gue sama Vanya lagi depan rumah lo, mau nengokin lo. Tapi masa Om Jojo sama bokap lo gak ngebolehin kita? We miss you, Mel. Duh, Tas. Kayaknya gue mau quality time dulu deh sama My Prince. Gue lagi pengen deket-deket sama dia banget. Next time aja ya, gue juga kangen sama kalian. Oke, bye. Oh my god. Demi apa? She just hung up on us. Dimatiin gitu aja. Kan gue belum selesai ngomong. Ya udahlah, mungkin dia pengen quality time dulu sama pangeran. Ntar juga kalau ada apa-apa dia telepon kita. Ya kan? Nggak biasanya Mel nolak gue sama Vanya kayak gini. Bahkan hampir di setiap momen hidupnya dia, gue sama Vanya tuh selalu ada kok. Ya, walaupun cuma untuk nontonin dan videoin. Ada apa ya sama Mel? Gue kok ngerasa kayak ada yang ditutupin ya sama dia. You know what? Cabut aja yuk. Yuk. Sombong. My Prince? Lo di mana? My Prince? Mel? Mel, awas hati-hati. Thank you banget ya. Sini, lo mau duduk. My Prince, gue pengen deh dinner sama lo di tempat favorit gue. Mel, lo kan baru keluar dari rumah sakit. Apa nggak mendingan lo istirahat? Lo kalau mau dinner, bisa kan dinner di rumah aja? Iya, tapi kan gue bosen banget. Dari kemarin kan suasana rumah gue tuh cuma rumah sakit, rumah. Gue tuh mau cari suasana yang baru gitu. Pangeran bener, Hani. You still need a rest.
Bagaimana kalau Dedi siapin makan malam di rumah aja? Ya? Dad, nggak bisa, sumpah. Ini udah bikin aku stres banget. Aku butuh hiburan baru, Dad. Please, ya. Sorry Hani, Dedi nggak kasih. Kamu di rumah aja ya. Karena ada pangeran. Pak Bos. Kenapa? Permisi Pak Bos. Di depan ada tamu. Pengen banget ketemu sama Pak Bos. Saya sudah larang. Saya bilang Pak Bos mau istirahat. Dianya maksa. Sudah saya temuin dulu. My prince. Pangeran. Ya mau gue di sini. Please lah, gue mohon banget ajak gue keluar. Gue tuh pengen ngeliat lampu-lampu jalanan gitu. Maksud gue mau ngerasain suasana baru gitu kan. Di rumah mulu bosen dari kemarin sama di rumah sakit. Kali aja lo bisa ceritain kan nanti ada pemandangan apa yang gak bisa gue lihat. Ya kan? Mel, bukannya gue gak mau nurutin lo. Tapi kali ini aja. Please dengerin gue. Kita di rumah aja ya. Ini untuk kebaikan lo juga kok. Ya udah deh. Nanti gue siapin dinernya. Om Jojo. Iya Non. Boleh tolong bantuin aku nggak? Oh siap Non. Sebentar ya my prince. Gue mau ngambil sesuatu di kamar gue. Pelan-pelan Non. Pelan-pelan. Yes, can I help? Halo? Ada apa ya? Sore, Om. Sore? Saya tahu kamu. Kamu teman kampusnya Mel, kan? Betul sekali. Siap. Mau jenguk Mel, tapi mohon maaf, karena belum bisa, karena... Maaf. Tujuan saya datang ke sini bukan untuk Mel, Om. Lalu untuk apa? Saya datang ke sini untuk menanyakan masalah Putri Aurora. Apa benar? Masalah pencabutan beasiswa Putri Aurora itu ada hubungannya sama kasus kecelakaan Mel. Jadi kamu datang ke sini karena menuduh saya mencabut beasiswa atas nama Putri Aurora. Buang-buang waktu saya. Sorry, Om. Mungkin Om agak asing dengan nama Putri Aurora. Tapi gimana dengan cewek asongan? Putri Aurora alias cewek asongan itu pacar saya, Om. Saya nggak akan biarin siapapun menyakitin Putri. Oh, jadi ini anak yang dibilang Tasya pacara cewek asongan itu. Apa anak ini nggak tahu kalau pacarnya itu sudah deketin pangeran sampai bikin Mel kesal? Syah? Iya. Ada yang mau bicara sebentar. Aku ingin tanya. Sebenarnya hubungan pangeran sama cewek asongan itu apa sih? Harusnya sih nggak ada yang spesial, Om. Soalnya setahu aku si cewek asongan itu punya pacar, si Rizky. Satu kampus juga di Bunga Bangsa. Tapi mereka benar-benar nggak dekat kan? Ya gimana ya? Mereka tuh kalau menurut aku sih lebih sering berantem daripada akurnya. Ya kayak Tom and Jerry gitu. Dibilang deket ya deket, enggak ya enggak. Tapi Om,
waktu deket-deket mau acara pesta seni itu, aku ngerasa mereka berdua tuh kayak jauh lebih deket sih. Pangeran itu nggak mau Mel jadi wakilnya demi ngebela-belain Putri. Dan yang lebih parahnya lagi, pas malam acara pesta seninya, mereka dance bareng, Om. Aku juga bingung sih sama si cewek asongan itu. Udah punya cowok, bisa-bisanya dance sama pacar orang lain in public gitu. Nggak ngerti deh maksudnya apa. Kalau memang benar pencabutan beasiswa itu ada campur tangan Om, saya mohon tolong batalkan pencabutan itu. Benar pencabutan beasiswa itu ada campur tangan Om, saya mohon tolong batalkan pencabutan itu. Karena Putri berhak mendapatkan beasiswa itu, Om. Apa yang terjadi sama pacarmu bukan urusan saya. It's not my business, right? Satu-satunya orang yang benci sama Putri di kampus itu cuma Mel. Dan kalau ada orang yang pengen Putri keluar dari kampus, itu sudah pasti Mel. Berani-beraninya kamu menuduh anak saya. Kamu ngeliat anak saya kenapa? Harusnya kamu simpati. Saya nggak akan berhenti di sini, Om. Saya akan terus berjuang supaya Putri bisa kuliah di kampus Bunga Bangsa. Saya nggak akan biarin siapapun menyingkirkan Putri dengan sangat mudah, Om. Pergi kamu dari sini. Kamu kencur. Gue kayak dengar suaranya Rizky. Tapi Rizky ngapain kesini? Masa iya mau nengokin Mel? Nggak mungkin. Berani sekali anak itu datang ke sini buat belain cewek asongan. Pakai nuduh saya lagi. Cewek asongan. Cewek asongan itu kan sebutan Mel buat usus goreng. Kenapa tiba-tiba Om Raymond marah-marah sambil sebut-sebut usus goreng? Om Jojo janji ya, jangan bilang siapa-siapa kalau misalnya aku pura-pura buta. Apalagi bikin orang-orang curiga ya. Iya, Non. Especially Daddy ya, jangan bikin dia curiga kalau aku pura-pura buta. Iya, Non. Paham. Janji ya. Janji. Awas sampai bilang-bilang. Duh, sampai kapan aku nyimpen rahasia ini sama Pak Bos ya? Duh, bener-bener nggak enak saya. Duh, di mana ruangannya ya? Ini dia nih, ruangan Dokter Uli. Mumpung Dokter Lilinya nggak ada, saya bisa masuk. Duh, naruh map aslinya di mana ya? Aku harus buru-buru nih, cari skin yang asli. Mana sih? Aduh. Nah, ini yang asli. Saya tukar sama yang palsu. Aduh, Non Mel. Kalau bukan karena Non Mel mohon, saya nggak bakal ngelakuin semua ini. Om Jojo,
Ngerti nggak maksud aku? Bisa non. Seperti apa, Hani? Pak Bos. Kali ngobrol sama Om Jojo, ngobrol apa, Jo? Maksud aku minta tolong Om Jojo untuk bantuin aku nyesuaiin diri di rumah ini. Kan aku belum hafal letak-letak barang di rumah ini. Ini aku kan sekarang gelap banget, Dad. Udah nggak ada Dedi. Dedi akan ngurus kamu. Ya, kamu prioritas Dedi dari dulu, kamu kan tahu ya. Jo, jangan ada miss. Urusin Mel. Ya. Thank you so much ya, Dad. Ya, istirahat kamu, sayang. Love you. Love you too. Urusin ya. Apa kamu au? Udah makan belum? Makan dulu sana. Ya, istirahat sana. Ya. Bye, Dad. Bye. Hampir ketahuan. Non, Om Jojo takut non kalau Pak Bos tahu. Di sana buruan. Aduh, banyak percaya banget sih. Udah berhasil. Bu Nawang? Bu Nawang mau kemana? Saya mau nganter berkas ini ke Pak Alex. Oh, taruh di sini aja, Bu. Biar nanti saya yang sampein ke Pak Alex. Pak Alexnya lagi nggak mau diganggu. Oh iya. Makasih ya Linda. Iya, Bu. Apa cuma perasaanku aja ya Pak Alex kelihatan marah sama aku? Tapi seharian ini aku nggak ngerasa bikin salah. Oh, apa ini ada kaitannya sama ucapan Pak Raymond tadi? Jangan-jangan ada masalah di perusahaan. Bu Nawang? Ibu Rumi? Bu Nawang belum pulang? Baru mau pulang sih. Oh, kalau gitu pulang bareng saya aja ya? Saya mau mampir ke kampus anak saya, mau ngajakin pulang dia sama-sama. Ibu Rumi duluan aja nggak apa-apa. Saya duluan kalau gitu Bu Nawang ya, permisi ya. Iya. Kenapa semuanya jadi berantakan kayak gini sekarang? Cobaan buat aku datang bertubi-tubi. Sebelumnya Mel kena kecelakaan yang hampir mengancam bangkrutnya perusahaan aku. Sekarang masalah Lydia yang udah pikirannya nggak sejalan sama aku. Aku harus segera jauhin Nawang dari aku dan juga Pak Raymond sebelum datang masalah baru lagi. Kayaknya aku harus telepon Jeffrey deh. Tanyain gimana masalah kontrakan Nawang. Halo Jeff. Iya Pak. Gimana kerjaan yang saya kasih ke kamu semalam? Apa udah kamu beresin? Sedikit lagi Pak. Secepatnya mereka angkat kaki dari rumah itu Pak. Saya nggak mau lama-lama pokoknya. Saya minta hari ini juga kamu kasih laporan ke saya kapan mereka bisa angkat kaki dari kontrakan itu. Baik, saya usahakan secepatnya Pak. Sekarang aku harus selesaiin semuanya sendirian tanpa Lydia. Pak Regar, What happened, my future daughter? Pak Regar pasti tahu kan alasan beasiswa saya dicabut itu kenapa? Apa ini ada hubungannya sama kecelakaan yang menimpa Mel, Pak?
Please, Put. Nggak usah bahas masalah ini ya. I promise. Saya akan nemenin kamu untuk ngomong masalah ini ke Bu Nawang. Jangan, Pak. Ibu nggak boleh tahu kalau beasiswa saya dicabut. Nanti Ibu sedih. Pak Regar, saya mohon. Saya cuma pengen tahu kebenarannya, Pak. Apa salah saya sampai saya diperlakuin gak adil kayak gini? Apa ini semua karena papanya Mel? Put, sabar dong, Put. Aduh, ternyata susah juga ya ngomong sama calon anak sendiri. Masa iya saya harus bilang kalau papanya Mel yang mencabut beasiswa Putri? Put, sabar dong, Put. Aduh, ternyata susah juga ya ngomong sama calon anak sendiri. Masa iya saya harus bilang kalau papanya Mel yang mencabut beasiswa Putri? Jadi bener dugaan saya. Maksud lo apa? Ini semua karena Mel. Pak, aduh, gimana nih, Pak? Aduh, Pak, ya udah saya duluan ya, Pak. Put! I didn't say anything. Kok Putri tahu apa yang saya rasain ya? Apa ini tanda-tanda kalau saya dan Putri dijodohkan menjadi father and daughter? Aduh, ambil motor dulu deh. Hot news, beasiswa Putri dicabut dari kampus. Beasiswa usus goreng dicabut? Lo serius? Dua Rius? Berani sekali anak itu datang ke sini buat belain cewek asongan. Pakai nuduh saya lagi. Jangan-jangan Rizky tadi kesini karena ada hubungannya sama dicabutnya beasiswa Putri. Kalau emang bener semua ini karena Om Raymond bener-bener kelewatan. Usus goreng pasti sedih banget sekarang. Putri! Put! Lo mau kemana, Put? Udah jangan ikutin gue. Nggak mau lah, Putri! Putri! Putri, Put, kamu kenapa sayang Putri? Sayang Put, kamu nggak apa-apa kan Put? Badan kamu sakit, kok kamu nangis Put? Putri lo nggak kenapa-napa kan? Sayang, yuk berdiri. Come on, wake up. Pak Regar. Yes. Citra, sebetulnya ada masalah apa ya? Kenapa Putri sampai nangis? Ada permasalahan kampus yang Bu Nawang perlu tahu. Masalah apa Pak Regar? Masalah
bete banget Putri, Bu, karena mendapatkan nilai C untuk mata kuliah filsafat komunikasi. Ya, mungkin karena my future doubter biasa dapat nilai bagus, jadi kali ini dia bete banget sampai nangis kayak begini, Bu. Ya. Benar itu, Put. Put, naik turunnya prestasi kamu di kampus, itu tuh hal yang biasa, sayang. Jadi kamu nggak perlu sesedih ini. Aku udah bikin ibu kecewa. Maaf ya, Bu. Sayang, ibu nggak kecewa kok. Tapi ibu harap ini memotivasi kamu untuk bisa terus berjuang, belajar lebih keras lagi, lebih tekun lagi, supaya nilai kamu otomatis juga membaik. Dan kamu bisa selesaiin kuliah dengan baik, sayang. Dengan dicabutnya beasiswa gue nggak yakin bisa lanjutin kuliah di sini sampai lulus. Put, kamu kenapa diem aja? Ibu kok bisa ada di sini? Ibu kan tadi udah WhatsApp kamu. Ibu bilang mau ke kampus, mau jemput kamu biar kita pulang sama-sama kan? Aku nggak lihat HP, Bu, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Pak Regar. Sama-sama. Put, kamu tuh mirip banget sama almarhum ayah kamu. Kamu tahu nggak? Ayah kamu tuh orangnya perfeksionis banget. Jadi dalam hal apapun, dia itu mau hasilnya yang terbaik. Dan kalau bisa nggak ada cacatnya. Jadi dia akan berjuang keras untuk apapun, untuk hasil yang maksimal. Jadi ibu yakin, Put, kamu bisa memperbaiki nilai kamu. Asal kamu mau kerja keras dan mau tekun, sayang. Ibu nggak tahu permasalahan aku yang sebenarnya. Aku merasa bersalah udah bohongin ibu. Tapi aku juga nggak sampai hati, Bu. Kalau aku harus ngomong jujur ke ibu dan bikin ibu kecewa. Bu. Iya? Ada yang mau kamu omongin ke ibu? Kenapa, sayang? Aku janji, Bu. Aku akan buat ibu bangga sama aku. Dari dulu, kamu itu udah bikin ibu bangga, sayang. Mau kemana? Diem aja. Lo bisa nggak sih? Nggak usah berisik. Gue mau balik, kenapa? Gak bisa. Go back. Salah satu urusan kamu adalah nemenin Mel di sini. Jangan kemana-mana, Pangeran. Saya mau balik, Om. Saya mau ketemu papa saya. Saya yakin Papa mau juga setuju kalau kamu nemenin Mel di sini. Siapa juga mau nyariin kamu? Nemenin Mel? Apa nggak cukup, Om? Dari kemarin saya udah nemenin Mel. Masih belum cukup. 3 kali 24 jam. Kamu nemenin Mel. Kamu mengeluh. Apa yang kamu lakukan ke Mel? Kamu bikin buta Mel. Bisa aja seumur hidup. Saat ini, gue nggak mungkin nanya ke Om Raymond soal beasiswa Putri yang dicabut. Pangeran! Hah? Non Mel? Honey, come here. Pelan-pelan, Non. Awas hati-hati. Sini. Om Jojo, Ya? kok anginnya kenceng ya? Ini kita lagi di luar, Non. Makanya anginnya kenceng. Kok
kok Om Jojo ngajak aku keluar sih? Kan aku mau dinner sama pangeran. Kamu dengar kan? Mel ngajakin dinner. Mel, gue boleh kan balik? Lo pulang aja nggak apa-apa kok. Lagian lo juga udah capek kan nemenin gue dari rumah sakit. Are you sure? I'm sure kok, Dad. Lagian kasihan pangeran kalau sakit cuma gara-gara nemenin aku terus. My sweetie, gak nyangka kecelakaan itu bikin Mel jauh lebih bijaksana. Pokoknya aku gak rela kalau pangeran sampai nyakitin dan kecewain Mel. Makasih ya Mel. Makasih juga ya. Oh ya, sebelum lo ke kampus, lo kesini dulu ya. Ya udah. Tapi sekarang lo istirahat ya. Gue balik dulu. Lo juga ya. Thank you. Hey, kenapa pangeran kamu suruh pulang? Nggak apa-apa kok, Dad. Lagian, Daddy jangan terlalu keras lah sama pangeran. Kan dia udah nemenin aku terus di rumah sakit. Iya, tapi kan Dedi gak mau kamu kecewa. Nggak apa-apa lah, Dad. Lagian pangeran juga nggak mungkin ninggalin aku kok dengan kondisi aku yang kayak gini. Kali ini gue bakal bersikap manis sama lo. Gue nggak akan ngekang lo, Ran. Tapi gue pastiin lo nggak akan bisa berpaling dari gue. Ran, cabut ayo cepetan. Ayo, Cik. Mau kemana kamu muka playboy? Mukamu itu nggak bisa dipercaya. Gak percaya saya. Bilangnya mau pulang, balik luyuran. Tenang Non Amel. Om Jojo bakal ikutin tuh si muka playboy. Mas. Lo kenapa sih? Sibuk mulu dari tadi, cek ombak. Iya. Kenapa lo kelihatan resah banget? Lo nyadar gak sih, Tak? Motor di belakang dari tadi ngikutin kita. Lo belok ke sini dia ikutan belok. Kan gue jadi curiga. Atau jangan-jangan si Om Jojo. Dia kan suka kepo tuh orangnya. Iya bisa jadi. Dia pasti kepo gue kemana aja. Tak, mendingan sekarang lo ngebut. Jangan sampai dia ngikutin kita. Siap. Bentar deh. Emang tadi ada masalah apa lagi sih? Terakhir kondisinya Mel kayak gimana? Gue penasaran. Kalau si Jojo sampai ngikutin kita kayak gini, pasti ada something wrong. Oh, jangan bilang lo habis ngecewain Mel lagi. Jo, lo bisa gak sih nanya jangan kayak wartawan? Ntar gue jelasin. Tak, lo sekarang ngebut deh. Lo ambil kiri. Gue mau ke rumah usus goreng. Tapi jangan sampai Om Jojo ngikutin kita. Iya, udah tenang aja. Weh! Bener ini orang ya. Lu mau tabrak? Mau kita tabrak? Kalau ngerem, ya bener bro, jangan mendadak gitu. Mobil saya tiba-tiba mati, Mas. Bodoh amat, bukan urusan gue. Aduh, hati gue. Aduh, kehilangan jejak deh. Kehilangan jejak deh.
Rizky? Tante, Put, sorry ya, gue nggak bilang dulu kalau gue mau datang sini. Iya, nggak apa-apa kok. Maaf ya Tante, saya datang malam-malam kayak gini. Gak apa-apa Rizky. Yaudah kita masuk yuk. Makasih Tante, tapi saya mau izin ngobrol sebentar sama Putri. Boleh kan Tante? Oh iya boleh. Yaudah Tante masuk duluan ya. Ibu masuk dulu. Makasih Tante. Iya. Lo tadi kemana, Ki? Gue berusaha bantuin lo, Put. Tapi sayangnya gue gagal. Maafin gue ya. Lo nggak perlu minta maaf, Ki. Gue tahu kok, lo pasti udah berusaha. Nyokap gue nggak bisa bantuin lo. Karena kayaknya nyokap gue tahu kalau posisi bokapnya Mel itu lebih berkuasa. Gue juga udah datengin bokapnya Mel. Tapi ternyata hasilnya sama aja. Bokapnya Mel malah berkelit kalau bukan dia yang bikin beasiswa lo dicabut. Makasih ya, Ki. Lo udah berusaha bantuin gue sampai segitunya. Kok lo malah diem sih? Tadi gue pergi ada urusan sebentar. Sorry ya. Nyokap lo gimana? Nyokap lo belum tahu kan soal ini? Belum, Ki. Gue bingung deh harus gimana. Setiap kali gue mau cerita sama nyokap gue sendiri malah nggak sanggup. Gue nggak sanggup kalau gue harus bikin nyokap gue sedih dan kecewa. Lo sabar ya. Gue yakin masalah ini pasti bakal cepat selesai. Lo juga gak perlu khawatir. Karena gue bakal selalu ada buat jagain lo. Gue gak mau bikin lo susah cuman gara-gara gue. Gak apa-apa kok, Ki. Udah saatnya gue berusaha buat diri gue sendiri. Lo masih inget kan kata-kata gue soal bayangan? Sedekat itu gue bakal jagain lo, Put. Masalah lo itu adalah masalah gue juga. Jadi please, lo gak perlu ngerasa gak enak sama gue. Karena gue tulus buat bantuin lo. Putri nangis lagi. Cuma masalah nilai dia harus nangis lagi. Enggak. Ini pasti ada masalah lain yang ditutupin sama Putri. Halo Pak Remon. Selamat malam Bu Nawang. Maaf kalau saya ganggu Bu Nawang. Karena saya tidak tahu mau curhat ke siapa lagi sebenarnya. Iya Pak Remon, saya bisa paham. Kabar anak Bapak sekarang gimana Pak? Kondisi anak saya masih menderita Bu Nawang. Dan saya nggak habis pikir Bu Nawang. Pacar anak saya ternyata dekat sama perempuan lain. Bahkan anak saya tahu Bu Nawang. Maksudnya Pak Remon? Maksud saya pacar anak saya dekat sama perempuan lain. Bu Nawang bisa bayangin nggak? Betapa hancurnya perasaan anak saya, Bu Nawang. Betapa hancurnya. Saya ikut prihatin ya Pak. Tapi saya sudah beri pelajaran ke perempuan itu, Bu Nawang. Saya janji, Bu. Saya akan menghancurkan hidupnya. Saya akan hancurkan hidupnya perempuan itu. Karena dia sudah membuat anak saya menderita, Bu Nawang. Itu janji saya, Bu. Maksudnya Pak Remon mau menghancurkan
Bagaimana, Pak? Gue ngerasa hidup gue bakalan hancur, Ki. Gue bahkan ngerasa kalau kejadian yang nimpa gue sekarang itu semuanya baru permulaan. Jadi gue nggak tahu setelah ini kejadian buruk apa yang bakal nimpa gue lagi. Dan gue nggak akan sanggup kalau sampai ibu yang kena imbasnya, Ki. Gue gak mau ibu menderita cuman gara-gara gue. Lo gak seharusnya sedih kayak gini. Lo harus percaya, Put. Kalau satu pintu tertutup, masih ada 1000 pintu lainnya yang bisa kita buka. Udah. Nggak usah nangis ya. Perasaan gue tuh hancur banget kalau ngeliat lo sedih. Udah. Lo tenang ya. Ada gue di sini. Gue emang belum nemu gimana caranya bantuin lo, Put. Tapi lo jangan takut. Gue janji, gue akan selalu berusaha. Gue juga akan terus berusaha, Ki. Demi ibu, gue harus berani ngadepin semua ini. Udah dong, udah ya. Udah. Nggak boleh nangis. Ya. Thank you ya, Tak. Yuk. Ji. Lu gak usah nyusulin pangeran. Kenapa sih lu selalu belain pangeran? Yang selalu nyamperin Putri diem-diem kayak begini? Kondisinya jelas lagi kayak begini, Tak. Kok jadi baper sih? Karena gue bingung. Gue gak ngerti sama kalian berdua. Terutama sama lu. Maksud lu apa tadi siang nge-share di grup? Soal informasi Putri dicabut beasiswanya dari kampus. Biar apa, Tak? Biar pangeran tahu. Come on, man. Gini. Kita sama-sama tahu lah ya. Pangeran sama Putri itu udah kayak Tom and Jerry kan. Tapi sebenarnya, Ji, mereka berdua tuh ada rasa. Saling care. Care lu bilang. Maksud lu di antara pangeran sama Putri ada perasaan, gitu? Kok lu jadi ngegas? Lu gak suka pangeran sama Putri ada perasaan? Oh, jelas. Jelas gue gak suka kalau pangeran ada perasaan sama Putri. Karena apa? Karena artinya pangeran udah berkhianat dari Mel. Bentar. Hianat? Hianat gimana? Pangeran itu dari awal gak pernah cinta sama si Mel ya. Dan mereka itu jadian karena terpaksa. Sekarang gini aja, gue tanya sama lu. Lu sendiri suka kan sama si Mel? Gue kesini karena gue khawatir sama lo, usus goreng. Tapi ternyata udah ada orang lain yang bisa nenangin lo. Dan gue gak berhak cemburu. Karena kita berdua kan emang gak punya hubungan apa-apa. Batu bata. Batu bata. Tunggu. Putri!
Saya bisa ngerti perasaan Pak Raymond. Tapi saya mohon, jangan biarkan amarah Pak Raymond itu membutakan hati Pak Raymond. Tapi perempuan itu, Bu, sudah bikin penderitaan bagi anak saya, Bu. Saya berjanji, Bu. Saya akan hancurkan hidupnya, Bu. Saya akan bikin dia menderita, Bu. Pak Raymond, tolong jangan buru-buru menyalahkan orang, Pak. Bapak harus melihat masalah itu dari berbagai sisi, supaya Bapak nggak salah paham. Harusnya memang begitu, Bu. Tapi jujur saya tidak bisa, Bu. Perasaan saya sudah terlanjur tidak karuan. Melihat penderitaan anak saya yang harus ditanggung oleh dia, Bu. Saya ikut prihatin ya, Pak. Pak Raymond sabar ya. Pak Raymond, kalau Pak Raymond nggak keberatan, apa saya boleh datang untuk menjenguk anak Bapak? Ini yang aku tunggu-tunggu. Ibu Nawang mulai menaruh perhatian sama aku. Aku senang banget kalau Bu Nawang datang ke rumah. Tapi gimana caranya ngenalin Bu Nawang ke Mel ya? Aku takut Mel marah, curiga kalau aku ada perasaan lebih ke Bu Nawang. Didi lagi ngomong sama siapa sih? Gue jadi penasaran. Mumpung Didi lagi lihat ke sana, gue bisa bebas jalan tanpa harus pura-pura buta. Apa yang dilakuin sama pangeran sekarang? Dia tetap nggak bisa menghargai Mel, padahal Mel cinta mati sama dia. Udah, asal lo tahu ya, Mel menderita, Mel kecelakaan, itu karena musibah, Ci. Jadi lo nggak usah nyudutin pangeran. Good, keren tak? Lu masih bisa bilang ini musibah? Padahal jelas tak? Mel buta gara-gara pangeran, udah jelas! Gio. Mentang-mentang lu bucinan sama si Mel, otak lu picik kayak gini. Gak jernih pikiran lu. Lu bisa lihat sendiri. Setiap kali yang cari masalah siapa? Setiap kali yang bikin repot kita siapa? Mel! Dan kalau Mel dalam bahaya, kalau Mel dalam musibah, itu bukan salah pangeran. Karena gue tahu sahabat gue sendiri kayak gimana. Dan sejelek-jeleknya pangeran, dia gak bakal tega buat nyakitin Mel. Paham lo? Sekarang lo mau bilang, semua yang terjadi sama Mel gara-gara kecerobohannya dia? Secara nggak langsung lo mau bilang kalau ini semua kesalahannya Mel? Berani lo nyalain Mel? Ci, lo dengerin gue. Gue sama sekali nggak ada nyalain Mel. Gue cuma pengen lo sadar, Ci. Sadar. Jangan buta kayak gini. Ci, kita sahabatan bertiga tuh udah lama. Jadi wajar kalau diantara kita saling ngingetin, Ci. Please. Sahabat. Bullshit. Setahu gue nggak ada tuh sahabat yang nyalain temennya sendiri. Nggak ada tuh sahabat yang pilih kasih. Selama ini lu selalu membelain pangeran. Di mata lu selalu gue yang salah. Dan lu masih bisa bilang kalau kita sahabat. Nggak ada sahabat kayak gitu, tak? Cetek tahu gak sih pemikiran? Emang pikiran gue cetek. Terus mau lu apa? Mau gua apa? Tapi aku nggak boleh nolak Bu Nawang. Mungkin ini udah waktunya aku terbuka. Biar Mel juga bisa nerima Bu Nawang.
Dengan senang hati, Bu. Kalau Ibu mau jenguk anak saya, pasti anak saya senang sekali. Nanti saya telepon lagi ya. Iya, Pak Raymond. Dad, Hei, Hani, kok kamu keluar kamar? Awas hati-hati, kenapa kamu keluar sendiri sih? Dad, Yes? itu tadi siapa? Siapa yang mau jengukin aku? Itu teman kerja Dedi. Dia rencananya pengen jengukin kamu ke rumah nanti. Oh, Untung Mel nggak tanya-tanya soal Bu Nawang. Karena aku sendiri masih bingung. Gimana jelasin semua ini ke Mel? Batu bata! Usus goreng. Maafin gue ya. Ini semua salah gue. Lo ngadepin masalah yang harusnya nggak perlu lo tanggung. Dan itu semua salah gue. Lo gak akan tahu seberapa besar hancurnya perasaan gue, batu bata. Maafin gue ya usus goreng. Lo gak seharusnya nanggung masalah ini. Karena gue, mimpi lo udah hancur. Karena gue, lo harus ngadepin ini semua. Maafin gue usus goreng. Gue belum bisa ngelakuin apa-apa. Tapi gue janji sama lo. Gue akan selalu ngelindungin lo. Meskipun sekarang gue gak bisa berbuat apa-apa. Tapi gue gak akan biarin siapapun nyakitin lo. Karena gue gak mau kalau lo sampai nanggung ini semua sendirian. Gue janji, gue akan jaga hati lo usus goreng. Gue gak akan biarin luka apapun membekas di hati lo. Meskipun gue yang harus berkorban demi itu.
lo hadir ke dalam hidup gue tanpa pernah gue sangka. Meskipun awalnya gue selalu ribut sama lo. Tapi sejujurnya, lo udah berhasil masuk ke dalam hati gue, usus goreng. Itu semua bikin gue gak pernah bisa melepaskan lo. Karena lo adalah kekuatan bagi gue. Begitupun juga sebaliknya. Gue pingin jadi pelindung buat hidup lo. Situasi seperti ini yang bikin gue sulit untuk memilih. Apa gue harus tetap bertahan di sini? Atau gue harus memilih melangkah untuk pergi ninggalin lo, Put? Tapi satu hal yang gak mau gue lakuin. Gue gak bisa maksain perasaan lo, Put. Dad, Yes. semenjak aku buta kayak gini, dunia tuh rasanya beda banget. Kayak malam terus gak pernah berubah. No. Don't say like that. Daddy akan berusaha semaksimal mungkin untuk sembuhin kamu. Enggak, Dad. Aku gak perlu itu kok. Why? Why, honey? Bukannya kamu pengen sembuh? Gak apa-apa kok, Dad. Perlahan aku terima kondisi aku kayak gini. Malahan kalau aku buta kayak gini, Pangeran tambah perhatian sama aku. Dan waktu dia lebih banyak sama aku. Aku tahu kok, di dalam hatinya Pangeran pasti berat banget harus nemenin aku terus-terusan. Tapi aku yakin banget, Pangeran gak bakal berani nolak. Jadi aku mohon sama Daddy, please jangan tekan Om Alex ya. Aku mau Pangeran terus deket sama aku. Kecuali kalau Pangeran tega ninggalin aku, baru you have to do something. Listen to me. Daddy pastikan itu tidak akan terjadi ya sayang. Thank you. Give me a hug. Kasian banget Mel. Jadi terpaksa terima keadaan matanya yang buta. Asal Pangeran ada di samping dia. Aku harus pastiin supaya Pangeran gak ninggalin Mel sedetik pun. Gue yakin setelah ini Didi pasti bakal makin tegas ke Pangeran. Karena dia gak pengen liat gue sedih. Usus goreng jangan sedih lagi ya. Gue ngerasa berat banget ngejalanin masalah ini. Tapi gue juga tahu di sisi lain lo juga ngadepin masalah yang gak kalah beratnya kayak gue. Jadi kita gak bisa nyalahin satu sama lain batu bata. Usus goreng, gue janji sama lo. Gue pasti akan bantuin lo. Gimana pun caranya, gue akan bikin supaya beasiswa lo gak ditarik. Gue janji.
gimana caranya lo bisa bantuin gue. Lo sendiri masih punya tanggung jawab untuk selalu dampingin Mel batu bata. Dan lo gak mungkin kan minta bantuan sama papa lo soal masalah gue. Tapi gue juga gak selemah yang lo pikir kok batu bata. Gue yakin kok gue bisa ngadepin semua masalah gue. Nyokap gue selalu bilang sama gue harus kuat. Gue harus berani ngalahin rasa takut gue. Supaya gue bisa ngadepin apapun masalah gue. Hal-hal yang gue anggap sepele, usus goreng ajarin kalau hidup itu indah meskipun banyak masalah. Tapi sekarang lo harus pergi. Gue gak mau lo dapet masalah lagi. Please kali ini lo dengerin gue ya. Kita harus jaga jarak mulai sekarang.
Put. Gue minta maaf ya. Tadi gue ninggalin lo karena batu bata. Lo marah sama gue, Ki. Rizky pasti kecewa lihat gue ngejar batu bata. Jangan-jangan Rizky juga lihat waktu batu bata meluk gue. Maafin gue ya, Ki. Kalau gue buat lo sedih, Ki. Rizky sama sekali gak ngomong dalam hati lagi. Gue gak bisa tahu gimana perasaan dia sekarang. Mendingan sekarang lo pulang, Put. Biar lo bisa istirahat. Gue gak pengen lo kecapean gara-gara mikirin masalah ini. Gue juga gak mau lo sakit. Makasih ya, Ki. Tapi lo juga harus istirahat ya. Gue bersyukur punya sahabat yang pengertian dan sabar banget kayak lo, Ki. Gue duluan ya, Ki. Sampai besok. Sampai besok. Jangan lu pikir gue takut sama lu, tak? Ngomong lu ya lama-lama ya. Asal lu tahu ya, gue gak akan pernah takut sama lu. Lu pikir gue takut sama lu? Selama ini gue hargain lu sebagai sahabat. Kalau kelakuan lu kayak gini, gue rela pecah dari lu, tak? Stop! 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 Udah! Apa-apaan sih lo berdua? Lo nggak malu berantem di sini? Apa masalahnya? Pada diem semua. Nggak ada yang mau cerita ke gue kenapa? Iya. Oke. Kalian mau berantem silahkan. Berantem ayo. Berantem! Mau selesai pertemanan ini. Iya. Cuma kalau gue jelasin ke lu pun percuma. Karena gue tahu lu gak akan percaya juga kan sama gua? Karena buat gua persahabatan ini udah rusak. Iya bagus, cabut aja lu jauh. Gaya lu kan emang kayak gitu. Lu pikir dengan gaya lu kayak gitu, lu bisa dapetin cinta utama lu, hah? Ngimpi tau gak sih? Ngomong sekali lagi.
Ngomong! Apa? Cukup. Ngomong sekali lagi! Lu mau pukul gua? Pukul! Ngomong sekali lagi! Gua! Stop! Stop! Cukup. Gue bilang udah ya. Kita selesain masalah ini sekarang. Tapi nggak di sini. Ayo cabut. Bertahun-tahun kita sahabatan. Gue kenal lo berdua dari kecil. Kita ngelakuin apa aja bareng. Sampai akhirnya kita buat Death Flowers ini. Dan sekarang, setelah semua yang kita lewatin, harusnya nggak ada pikiran dari lo berdua untuk ninggalin satu sama lain. Lo tau lah, Ran. Gue nggak mungkin jadi anak kayak gitu. Dianya aja yang baperan. Tutup mulut lu. Lu sendiri tahu kan gue marah karena apa? Terus mau lo gimana? Hah? Lo mau gue gimana? Hah? Belain lo? Maafin lo? Iya, biar lo gak marah. Nenangin lo. Lo pikir lo siapa? Hah? Kayak anak TK tau gak sih lo? Lu emang gak pernah belajar buat ngatur kata-kata lu ya? Lu emang seneng nyari ribut? Kenapa? Lo gak suka? Hah? Oke kalau itu mau lu. Lu emang nyari ribut terus sama gua? Eh? Lo gak suka sama gue? Jangan ribut lagi sama gua. Ayo, Stop. ayo! Stop! Cukup. Yuk. Tak. Gue gak ngerti ya. Gue sama sekali gak ngerti ada masalah apa di antara kalian. Dan jujur, gue gak punya waktu buat nanyain kalian satu persatu. Tapi please lah. Sadar. Kita ini udah dewasa. Kalau kita ada masalah, harusnya kita omongin baik-baik. Nggak perlu berantem kayak gini. Dianya aja tuh yang nyolot duluan. Lu tahu gua kan? Gua nggak mungkin nyari masalah duluan kalau gua nggak dipancing. Sekarang terserah. Kalian mau berantem? Silahkan. Kalian mau cabut dari sini? Silahkan. Tapi lu berdua tahu kan? Masalah apa yang gue lagi hadapin saat ini. Jujur itu berat banget buat gue. Dan jujur, di saat-saat kayak gini, gue butuh kalian berdua. Tapi lu berdua tahu, bagi gue, Death Flowers ini udah kayak rumah. Dan kalian itu bukan sahabat bagi gue. Tapi kalian itu saudara. Dan sekarang kalau kalian bubar, coba kalian pikir, masih ada nggak rumah dan persaudaraan yang kita bangun ini? Tapi semuanya terserah kalian. Tapi kalau gue nggak akan ngebiarin persaudaraan yang kita bangun bertahun-tahun rusak cuman karena ego kita masing-masing. Gue nggak mau. Tapi semua tergantung kalian kok.
Gue minta maaf, Ran. Ci, gue juga minta maaf sama lo. Gue juga minta maaf sama lo, Tak. Ran, maafin gue. Gue tahu ini semua salah gue. Gue udah egois. Tapi gue juga yakin kok, kalian pasti ngerti. Rasa cinta gue ke Mel emang besar banget. Bahkan gue lebih mencintai Mel ketimbang diri gue sendiri. Tapi harusnya gue tahu, kalian lebih dari itu. Putri, sini sayang. Ini ibu buatin teh hangat diminum dulu ya, biar perasaan kamu bisa lebih tenang. Makasih ya, Bu. Put, kamu tuh ada masalah apa, Put? Kalau cuma gara-gara nilai kamu tuh nggak sesuai harapan kamu, nggak mungkin kan kamu tuh sampai sesedih ini. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Ya, aku baper sih sedikit. Tapi aku nggak apa-apa, Ibu nggak usah khawatir. Kamu yakin? Put, kalau kamu ada masalah lain, kamu cerita ya ke ibu. Kita kan udah janji, kalau kita itu akan berbagi apapun, biar itu suka ataupun sedih. Gak ada yang akan kita tutupin kan. Maafin aku, Bu. Aku nggak bisa cerita sama Ibu soal beasiswa aku yang dicabut dari pihak kampus. Semoga sebelum Ibu tahu, aku udah nemuin cara buat ngatasin masalah itu. Jadi Ibu nggak sedih. Kamu pasti lagi ngebatin kan? Coba ibu itu bisa ngedengerin suara hati kamu. Ibu bisa aja. Put, kamu ingat gak temennya ibu yang waktu kamu mau berangkat ke kampus terus ibu mau ke kantor? Terus ada Pak Regar, kamu buru-buru ajakin Pak Regar berangkat untuk nganterin kamu. Aku ingat tapi kan aku nggak lihat muka temennya Ibu. Iya sih, temen ibu itu Put, anaknya kecelakaan. Terus ibu mau besuk. Ya ampun, aku turut prihatin ya, Bu. Ibu mau aku temenin pas jenguk anaknya temen Ibu itu? Kamu ada waktu? Aku bisa kok, Bu. Kalau sore habis kuliah, aku bisa temenin Ibu. Jam segitu Ibu juga udah selesai kantor kan? Iya, jadi besok ya? Iya.
Ya udah kamu istirahat ya. Tenangin hati kamu dan kamu harus ingat. Kalau kamu tuh nggak pernah sendirian. Ibu selalu ada untuk kamu, sayang. Istirahat ya, Ibu keluar. Iya, Bu. Jeff, uangnya udah saya beresin ya. Saya udah kirim semuanya. Pokoknya besok saya mau kamu cepat selesaiin masalahnya. Kamu beresin semuanya. Supaya mereka bisa cepat pergi dari sana. Oke. Pangeran, kamu ngapain kok pulang? Maksud Papa? Maksud Papa, kenapa kok kamu harus pulang ke rumah? Kamu kan harusnya ada di samping Mel. Apa udah izin sama Om Raymond kamu untuk pulang? Kalau cuma mau ganti baju, kamu kan bisa bilang sama Papa. Papa bisa suruh supir anterin. Pak, aku pulang kan karena aku capek. Aku juga butuh istirahat. Kamu harusnya tahu, masalah yang kamu buat itu sudah fatal. Harusnya kamu ada di samping Mel untuk nebus kesalahan kamu. Kamu jangan buat masalah lagi deh sama Om Raymond. Karena perusahaan Papa jadi taruhannya.